Nah, kalau kita Oke. kategoriin, attention mechanism ini bisa kita bagi jadi paling tidak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kategori, Mas. Channel attention yang tadi kita bahas, SNet gitu ya. Squeeze excitation net ini termasuknya channel attention. Ada spatial attention. Nah, spatial attention tuh contohnya tadi ada non-lokal, self attention, ini paling populernya ya. Nah, terus ada juga kombinasinya, spatial dan channel attention. Contohnya CBAM gitu ya. Ada juga yang temporal attention, GLTR ya. Ada juga kombinasi antara temporal attention dan spatial attention, namanya spatial and temporal attention. Contohnya STL, STM. Ada yang di luar kombinasi tiga ini, contohnya branch attention, SKNet. Nah, apa sih maksudnya kategori-kategori attention yang berdasarkan channel? Maksudnya seperti apa gitu ya? Nah, sebenarnya yang bakal kita fokusin malam hari ini cuma di bagian dua ini, Mas. Channel attention dan spatial attention. Bagian seperti temporal attention atau kombinasi channel dan spatial attention kita tidak akan ulas karena nanti di bawah kita sebutkan alasannya. Pertama kita perjelas dulu apa itu channel attention. Nah, channel attention ini jadi ketika diterapkan atau ditambahkan gitu ya, sama seperti kita menambahkan batch normalization ke model yang kita punya, dia akan melakukan rekalibrasi atau adjustment weight gitu ya ke arah channelnya. Jadi bayangin kalau channel attention ini bisa mengatur channel mana kira-kira yang paling berpengaruh dan paling berkorelasi terhadap output. Jadi bayangin kalau masnya punya convolution neural network, ngasilin Mm-mm. output katakanlah 5 filter, nah berarti kan ada 5 channel tuh ya hasilnya, ada 5 Iya. lempengan gitu kan. Nah dari 5 Mm-mm. lempengan ini kalau kita terapin channel attention, dia bisa kayak mengadjust kira-kira channel mana yang proporsinya harusnya lebih gede gitu. Jadi value-nya tuh kayak dikali lebih besar, yang nggak berpengaruh justru dia reduksi. Nah, dengan seperti itu apa manfaatnya gitu ya? Sehingga channel atau fitur yang memang secara korelasinya berkaitan erat dengan output itu yang benar-benar di-maintain secara nilainya gitu ya. Dijadiin lebih jelas gitu ya. Sementara yang nggak berkorelasi ya dikecilin gitu. Kurang lebih sesimpel itu. Nah, itu channel attention. Kebayang nggak? Oke. Oh, berarti mirip kayak filter juga ujung-ujungnya ya. Betul, mirip kayak filter seperti yang sebelumnya kita implementin gitu ya. Nah, cuma Mm-mm. di sini dia bisa menentukan kira-kira channel mana berdasarkan apa? Ya berdasarkan korelasinya dengan output. Kalau outputnya Oh, punya korelasi positif, ketika di-apply channel ke satu gitu ya dinaikin, ya berarti channel ke satu ini punya efek yang linear nih. Kalau dinaikin, semakin lossnya semakin kecil gitu ya, semakin dekat mendekati target atau label aslinya gitu ya, dibandingin channel-channel lain. Nah, itu disebut channel attention. Jadi dia mengadjust channel mana nih yang harus atensinya paling tinggi dibanding channel yang lain. Nah, mm, kalau spatial attention ini secara ya namanya spatial berarti kalau kita bicara apa fitur map gitu ya, berarti ke arah x, w-nya. Kalau si bicara gambar tuh kayak lebar dan tingginya gitu ya. Nah, dia bisa nambahin area mana di dalam matriks lebar dan tingginya gitu ya. Kalau di gambar itu di posisi piksel mana gitu ya, yang sekiranya punya proporsi atau harus menjadi memiliki atensi yang paling tinggi. Nah, ini percis seperti ilustrasi yang di bagian atas ini. Jadi kalau dilihat bagian telinga, mata, hidung, dan ya telinga yang satunya lagi, ini tuh atensinya paling tinggi. Jadi kalau ditransform nih jadi fitur map, region-region ini tuh harusnya menghasilkan fitur map yang lebih tinggi dibandingin background, dibandingin selimut ini, dibandingin bajunya juga. Nah, itu disebut spatial attention. Jadi dia ngelihatnya tuh ke arah lebar dan tinggi fitur map gitu ya, ataupun inputan gambar. Kebayang? oke. Oh ya, maksud gue. Jadi channel attention ke arah channel berarti channel ya contohnya RGB-nya gitu ya. Kalau spatial attention berarti ke arah posisi di gambarnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ada yang penggabungannya channel dan spatial attention. Ya, ini nggak banyak kita bahas ya karena terlalu kompleks. Contohnya CBAM algorithm. Ada yang temporal attention. Kita nggak bahas karena out of context. Temporal attention ini
ataupun kombinasi yang spatial temporal attention ini untuk dataset yang tipenya bukan kayak gambar satuan, Mas. Kalau gambar satuan kan Hmm. kayak kita tujuannya untuk image classification ya. Ini gambar kelasnya apa, ini gambar kelasnya apa gitu kan. Ya. Nah, temporal attention ini untuk kasus apa kalau bukan image classification gitu. Temporal attention, spatial dan temporal attention ini untuk kasus contohnya action recognition, video analysis. Jadi bentuk inputan datasetnya itu bukan gambar tapi video, Mas. Oh, oh, dari video. Oke, oke. Betul. Jadi bayangin kalau sekarang kan kita MNC dataset satu unit datanya itu kan gambar. Ya. Nah, ada sebenarnya problem di computer vision yang dataset satuannya itu video. Nggak kebayang kan berapa gedenya gitu ya. Satu datasetnya aja video gitu kan. Bener. Nah, buat apa sih ada model-model kayak gitu ya untuk action recognition? Contohnya action recognition apa? Dia bisa mengenali kalau ada orang jatuh, ada maling, ada orang mau berbuat jahat. Orang mau berbuat jahat kan nggak bisa dilihat dari gambar ya. Oh iya benar. Dari Orang jatuh kan aksinya nggak itu. bisa dilihat dari gambar, benar nggak? Benar-benar. Nah, itu datasetnya video. Nah, temporal attention, spatial temporal attention ini adalah attention mechanism untuk kayak nge-enhance apa tuh ya, data-data di fitur map yang datasetnya adalah video. Jadi bentuknya tuh sequence dari frame gambar gitu ya. Makanya ada temporal waktu. Kalau video kan berarti ada frame satu di detik keberapa, frame 2 di detik keberapa, dan lain sebagainya kan. Dimensinya lebih Ya. lebar. Nah, makanya itu kita nggak bahas. Tapi ada kasus macam itu. Bahkan sekarang ini kalau masnya di medsos kan, kenapa kok bisa kita ngupload video tertentu ke Instagram, Instagram bisa ngedetek kalau ini kontennya nggak layak. Kalau Oh iya diliatin benar-benar. sama satu orang kan nggak mungkin. Orang ratusan juta seluruh dunia, siapa yang mau ngemoderasi setiap kali ada video yang diupload kan? Secara manual. Ya, Nah, ada otomatisnya. Bagaimana otomatisnya? Yaitu tadi, ada model yang mampu merecognize video yang diupload ini kontennya apa. Melanggar ketentuan kah? Misalkan mengandung unsur pornografi atau mengandung unsur kayak ya berdarah apa segala macam kan nggak boleh gitu ya. Nah, gimana dia bisa recognize? Ya itu tadi itu algoritma yang mengandung yang bisa memproses data video. Nah, temporal attention ini digunakan di model-model semacam itu. Coba lihat. clear Mas, clear. Nah, ini adalah visualisasi yang disebut dengan attention kalau secara visual ya di visualisasiin fitur mapnya gitu ya. Ini contoh kalau Hmm. inputan gambarnya ya. Ada katak, ini toilet tisu, ada speaker, ada sarang laba-laba, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini contohnya nih model yang dipakai adalah ResNet 50. Walaupun kita nggak bahas di minggu ini ya, tapi minggu depan kalau nggak salah ini termasuk state of the art image classification algorithm. Nah, ini kalau originalnya cuma pakai ResNet. Nah, ini yang setelah di overlay ada biru ya kayak ada heat map-nya gitu ya. Ini tuh merupakan heat map dari fitur map. Nah, ketika fitur map-nya ini ditempelin, ini ada SN network ya, squeeze excitation ya. Ini bisa dilihat nih, ya mungkin yang awal ini nggak terlalu kelihatan perbedaannya gitu ya. Nah, tapi bagian yang American E-grade ini ya, pertama tensi tanpa ditambahin attention ya, tanpa ditambahin SNet, fokus si fitur mapnya itu cuma di bagian kepala. Tapi ketika ditambahin SN network, attentionnya itu bisa lebih normalize ke seluruh bagian, ya ini American E-grade-nya ini gitu ya. Begitu pula yang lain-lainnya. Nah, di sini menunjukkan, ini yang pakai cebam gitu ya, menunjukkan attention mechanism ini berdampak positif ke apa? Ke hasil fitur map yang dihasilkan gitu. Karena apa? Nanti bisa dilihat nih, fitur map yang dihasilkan benar-benar mewakili area yang memang harusnya dideteksi, direcognize. Karena kalau misalkan kepalanya doang kan bisa aja jadi salah nanti ya, karena nggak komplit secara fitur. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ah, iya. Nangkep ya? Nangkep, Mas, nangkep, Mas. Nah, ini dasar SNet ya.